Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Hai guys, kali ini aku terpanggil dan tertarik untuk ngereading tema tertentu ya guys ya. Untuk tema kali ini mengenai awas, jangan terpancing, ada seseorang yang ingin mengadu domba kamu. Oke guys, mari kita cari tahu lebih detail ya guys ya mengenai seseorang yang ingin mengadu domba kamu. Oke, mari kita mulai shuffle ya guys ya. Aku di sini merasakan kuat energinya ya guys ya. Kamu jangan terpancing. Ada seseorang yang ingin mengadu domba kamu dengan orang lain atau dengan beberapa orang. Ya. Oke, siapakah orang ini? Ya, dan kenapa dia mengadu domba kamu? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Di sini ada ada the Fool, ada Knight of Wands. Next, ada Ten of Wands. Well, ada Knight of Cups. Ada Seven of Wands. Ada the Empress. Ada Two of Swords. Ada Nine of Pentacles. Ada Ten of Swords. Ada the World. Oke guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk menyimak readingan kali ini ya guys ya. Nah, ini buat kamu-kamu yang merasa membutuhkan pesan ya guys ya dari readingan ini. Atau buat kamu-kamu yang merasa story dari readingan ini resonate. Buat kamu yang merasa readingan berikut ini tidak resonate atau storynya tidak pas ya, tidak perlu dipaksakan ya guys ya. Kamu bisa skip aja, oke? Atau kamu juga bisa menyimak, silahkan ya. Kamu bisa menyimak untuk menambah wawasan, boleh, silahkan ya. Semua orang punya hak di sini ya guys ya, untuk berkarya, untuk menyimak, untuk menonton ya. Jadikan apa yang aku reading ini sebagai sesuatu yang mana ini hanyalah sebuah gambaran ya, deskripsi, story ya, yang kita perlu petik pembelajarannya gitu ya guys ya. Jangan dijadikan patokan, ini hanya bersifat entertaining ya, entertainment, hiburan saja ya guys ya. Namun jika resonate ya, petiklah pelajaran-pelajaran yang ada di readingan berikut ini. Yang readingan yang baik-baiknya aminkan saja ya, syukuri. Tapi kalau ada readingan yang sebaliknya gitu ya guys ya, jadikan itu sebagai pembelajaran, pengalaman agar kita semua bisa belajar dari sini ya, dan bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya guys ya. Hal-hal yang mungkin saja tidak baik yang bisa merugikan kita di masa yang akan datang, yang mana kita sudah tahu, maka kita bisa mengantisipasinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Ini hanya sebatas nasihat, sebatas saran, selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu tentang kehidupan kalian ya. I hope this reading may entertain you ya, hanya sebatas hiburan aja ya. Oke. Di sini ya memang aku merasakan ya, energinya itu kuat banget ya. Ada kata adu domba gitu ya. Mungkin tidak semua dari kalian yang mengalami
story dari readingan ini ya, tapi aku merasa bahwa ada dan beberapa dari kalian tuh memang ada yang mengalami peristiwa atau insiden di mana kalian bertemu dengan orang toksik, yang mana orang toksik ini memiliki niat untuk mengadu domba kamu dengan seseorang lain, dengan orang lain, atau dengan seseorang, atau dengan beberapa orang ya guys ya. Di sini orang yang ingin mengadu domba kamu itu ya berasal dari lingkungan terdekatmu ya guys ya, bisa berasal dari lingkungan keluarga, bisa juga berasal dari lingkungan di mana tempat kamu tinggal, bisa tetangga gitu ya, bisa rekan, bisa teman ya, teman sejawat ya, orang dekat ini ya guys ya, bukan orang jauh ya, tapi orang dekat ya guys ya, yang mana dia tahu tentang dirimu, tentang background kamu, tentang kehidupan kamu gitu, dia tahu ya guys ya, dia sangat mengenal kamu gitu loh guys ya. Di sini orang ini memang memiliki karakteristik yang tidak baik ya. Dia memiliki karakter yang negatif gitu ya, memang orangnya toksik gitu ya guys ya. Mungkin kamu sudah tahu ya perilaku-perilaku dia atau kelakuan-kelakuan dia, atau mungkin ya kamu baru tahu gitu ya, kelakuan dia baru sekarang terbongkar gitu, karena kemarin-kemarin terselubung ya, tidak diketahui atau tersembunyi gitu, kamu sama sekali tidak tahu, dan sekarang kamu mulai mengetahui atau mulai tahu gitu ya bahwa orang ini ya memiliki niat yang tidak baik ke kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Oleh karena itu, seperti tema yang kita akan bahas kali ini ya, mengenai awas jangan terpancing ada seseorang yang ingin mengadu domba kamu, karena memang niatnya ingin mengadu domba ya. Orang ini berasal dari lingkungan terdekat kamu ya, orangnya dekat sama kamu ya, bisa anggota keluarga kamu sendiri ya, entah itu anggota keluarga besar ya, atau anggota keluarga dekat gitu ya, keluarga kecil kamu gitu ya. Tapi aku lebih merasa bahwa orang ini ya bisa kayak statusnya itu seperti sepupu ya, kakak sepupu, adik sepupu, nah seperti itu ya guys ya. Bisa juga ipar, bisa juga apa namanya, keluarga jauh gitu ya guys ya, mungkin juga bibi ya, paman gitu. Terus mereka punya anak-anak ya, anak-anaknya itu berteman sama kamu, bisa juga kayak gitu ya guys ya. Atau ini bisa jadi teman sekerja kamu ya, atau ini bisa pula tetangga kamu ya, tetangga-tetangga kamu ya, salah satunya atau beberapa dari mereka gitu ya guys ya, yang memang memiliki niat yang tidak baik ke kamu. Niatnya itu ingin mengadu domba ya guys ya, mengadu domba kamu dengan orang lain atau dengan beberapa orang. Nah, seperti itu. Di sini orangnya memang suka main-main ya guys ya, dan ini dikonfirmasi oleh The Fool ya, orangnya memang suka main-main ya, orangnya tuh tidak serius gitu ya, dia menganggap kehidupan ini sebagai sesuatu yang bisa dipermainkan ya, makanya orangnya suka bermain, suka main-main gitu ya, suka masuk dalam permainan, suatu permainan, atau membuat suatu permainan gitu ya, orangnya memang suka drama, sangat-sangat menyukai drama ya guys ya, dan dia sangat menikmati drama itu ya, drama di mana dia melihat orang-orang gitu ya guys ya, kesulitan gitu ya, ekspresi wajah orang-orang yang meringis, orang-orang yang apa namanya, heboh gitu ya, panik gitu ya karena ulahnya gitu. Dia menikmati ekspresi atau respons dari orang-orang di sekitarnya atas perilaku atau perbuatan yang dia lakukan gitu loh guys ya. Dia suka membuat keributan, bikin onar gitu ya guys ya, karena dia sangat menyukai drama, sandiwara, dan dia selalu berperan dalam drama yang dia ciptakan. Dia mengambil bagian, dia mengambil peran ya, entah itu perannya menjadi sosok yang lugu ya, atau merasa dirinya tuh polos gitu ya, entah itu seseorang yang suka mengadu gitu ya, dikit-dikit ngadu gitu ya, dikit-dikit dia cerita, dikit-dikit dia curhat, entah itu dia mengambil peran sebagai sosok yang sok tua gitu ya, sok dewasa, sok matang gitu ya, nasehatin kamu gitu ya, atau misalnya memberi saran gitu, sok bijak gitu ya, dia selalu mengambil peran gitu ya, entah peran apapun yang dia ambil ya, dia menikmati drama atau sandiwara yang dia ciptakan ya.
Dia ini orangnya suka main-main guys ya, padahal dia bukan anak kecil ya, dia ini udah dewasa, bahkan dia sudah berkeluarga ya. Cenderung udah berkeluarga ya, kebanyakan mayoritas nih sudah berkeluarga, punya anak gitu, punya suami atau punya istri gitu ya guys ya. Tapi dia suka bermain-main, masih suka bermain-main, dia suka masuk dalam suatu permainan yang dia buat gitu ya guys ya. Dia suka sekali kalau ada masalah ya, kalau ada suatu perkara gitu, orangnya ini suka menciptakan keributan gitu ya. Berbanding terbalik sekali sama kamu, kalau misalnya kamu tuh suka damai, suka ketenangan, dia nggak suka ya, dia suka kebisingan, dia suka hal-hal yang heboh, yang bikin panik gitu ya guys ya. Pokoknya nih orang ikut rusuh gitu loh guys ya, dia suka hal-hal yang rusuh ya, pertikaian, pertengkaran, perselisihan gitu. Sehari pun gitu nggak tenang dia kalau nggak ada sesuatu yang rame gitu, dia suka sesuatu yang rame gitu loh guys ya. Dan anehnya dia ikut nimbrung dengan keramaian yang dia ciptakan, di keributan yang dia buat gitu, dia ikut nimbrung ya, ikut panik ya, ikut heboh gitu loh guys ya. Dia mengambil peran ya, ada peran yang dia mainkan dalam drama yang dia ciptakan. Nah, seperti itu ya. Itu kenapa ya guys ya, memang dia punya karakter adu domba, basicnya tuh udah ada gitu, ibarat kata tuh bibitnya udah ada, tinggal di tinggal disemai, tinggal disiram gitu ya, akhirnya akan tumbuh subur gitu. Memang dia punya sifat tukang adu domba gitu ya, dari sananya udah kayak gitu ya. Mungkin karena dia meniru, sorry to say, mungkin orang tuanya yang seperti itu ya, atau ada keluarganya yang begitu gitu. Sewaktu kecil dia melihat gitu ya, banyak ributan gitu ya, banyak hal-hal toksik, mungkin dia berasal dari keluarga toksik, atau mungkin dia ini diperlakukan toksik oleh orang-orang ya, sehingga dia menyerap itu gitu loh guys ya, sehingga akhirnya dia bertumbuh menjadi sosok yang toksik juga gitu ya, suka mengadu domba orang ya. Dia memang suka mengadu domba orang, itu kenapa jangan heran ya guys ya, kalau dia bikin drama-drama yang tidak jelas ya, bikin onar ya, selalu ada masalah gitu loh guys ya. Kamu tuh capek ya, pengen hidup tenang gitu, nggak mau digangguin gitu, tapi nih orang selalu saja ya ada aja ya, sesuatu yang dia buat-buat gitu loh guys ya, dia rekayasa gitu loh guys ya. Ini orang ya nggak segan-segan untuk merekayasa sesuatu ya guys ya, kalau memang itu diperlukan ya bagi dirinya. Orangnya egois ya guys ya, mau menang sendiri ya, dan dia suka memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya juga. Nah, seperti itu ya guys ya. Terus nih orang suka jalan-jalan atau berkeliaran ya guys ya. Maksudnya nih orang nggak tenang ya, jarang di rumah ya, suka main ke tetangga, ke rumah tetangga gitu, suka main ke rumah tetangga ya, suka kelayapan gitu ya. Entah itu dia jalan-jalan dengan temannya, entah dia ke rumah tetangga ngumpi, gosip gitu. Pokoknya dia nggak tenang di rumah gitu loh guys ya, nggak bisa tenang, orangnya nggak bisa diem, super aktif ya, nggak aktif lagi tapi super duper aktif nih orang ya, selalu jalan-jalan ke sana kemari, gelisah dia kalau nggak ada orang gitu, gelisah dia kalau nggak ada sesuatu yang bikin rame gitu, dia gelisah. Pokoknya harus ada yang rame, harus ada yang nge-booming, harus ada sesuatu yang bikin heboh gitu ya, bikin orang-orang sekitar jadi panik gitu, bikin orang-orang sekitar jadi rame gitu. Dia senang banget, itu kesenangannya dia loh guys ya. Kegemaran dia adalah membuat masalah. Ya, dia termasuk orang yang trouble maker di sini ya guys ya. So you must be careful for this one. Ya, kamu harus hati-hati banget nih dengan orang ini ya guys ya. Ini orang dekat nih, nggak jauh nih, orang dekat ya, tapi dia memang sudah punya karakter seperti itu ya. Bisa jadi mungkin sepupuan kamu ya, bisa jadi mungkin ini adalah sepupu jauh ya, atau bisa juga ini tetangga gitu kan, teman sekerja gitu, sekantor gitu ya. Dia cenderung suka mengadu domba orang gitu ya guys ya. Dia tipe pemain ya, player in a game ya, pemain dalam suatu permainan, dia suka bermain gitu. Walaupun secara fisik dia itu dewasa gitu ya, tapi secara pemikiran gitu ya guys ya, masih belum matang ya. Padahal dia sudah berkeluarga loh, ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah berpasangan, bahkan punya anak gitu, tapi tetap aja suka ngurusin urusan orang lain dia ya. Dia suka ikut campur urusan orang ya, karena dia nggak tenang, orangnya tuh nggak tenang, nggak mau tenang gitu, pengen cari keributan ya, sesuatu yang bikin heboh, yang bikin rame gitu ya, itu kesenangannya dia ya.
dia mendapatkan kebahagiaan di situ, mendapatkan source energi, kekuatan, mendapatkan apa ya, kesenangan, kebahagiaan dari sana ya, dari drama-drama yang dia ciptakan ya. Kasihan sih sebetulnya orang yang tipe seperti ini ya, kenapa dia nggak bisa bahagia guys ya. Kita itu ya marah ya, kita itu kadang kan secara manusiawi marah tentunya ya, melihat perilaku-perilaku toksik yang seperti ini ya, kayak mengadu domba ya, bikin onar, bikin masalah, bikin keributan. Tapi kalau kita lebih jauh ya, meneliti, menelaah, mengamati ya, menimbang, menilai orang yang modelnya seperti ini, kita akan tersentuh, menjadi kasihan loh guys ya, hati kita akan tersentuh dan menjadi kasihan dengan orang yang tipenya seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak bahagia. Sebetulnya orang ini tidak bahagia ya guys ya. Itu kenapa dia mencari kebahagiaan di luar daripada circle-nya, di luar daripada rumahnya, di luar daripada keluarganya, karena dia merasa tidak bahagia. Ya, tidak ada kebahagiaan di dalam rumahnya, bahkan di dalam dirinya. Hidupnya tuh gersang ya. Hatinya tuh gersang gitu. Dia nggak bisa berbahagia, dia nggak mampu berbahagia. Itu kenapa ya orang yang rata-rata mencari keributan, banyak masalah, bermasalah, bikin onar, suka cari-cari masalah, cari-cari gara-gara dengan orang lain, suka berkelahi, bermusuhan, berselisih. Itu kalau ditelusuri ya lebih detail, lebih dalam, dia sebetulnya tidak bahagia ya guys ya. Dia tidak bahagia dengan hidupnya. Nah, seperti itu simpelnya ya guys ya. Nah, dia ini ya guys ya ingin menyerang ya, ingin menyerang seseorang gitu ya guys ya, tapi dia nggak berani sendirian ya, bahkan dia nggak berani terjun sendiri ke lapangan. Di sini dikonfirmasi oleh Knight of Wands ya guys ya, dia nggak berani terjun sendiri untuk menyelesaikan masalah. Dia selalu melibatkan orang lain ya, melibatkan orang lain masuk ke dalam masalah yang dia buat gitu ya. Entah itu dia punya masalah personal atau masalah pribadi dalam keluarganya gitu ya guys ya, atau ada orang lain yang bermasalah, dia ikut nimbrung gitu ya guys ya. Maka dia ini ya guys ya, kalau bermasalah itu ya guys ya, dia nggak berani untuk menghadapinya sendiri. Dia pasti berpikir untuk menggunakan orang lain ya, atau memanfaatkan orang lain untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, seperti itu. Ya, dia memang ya bisa dibilang cemen atau pengecut ya guys ya. Pecundang ya guys ya sebetulnya ya. Dia hanya berani memulai, tapi dia nggak berani bertanggung jawab. Dia akan lari daripada tanggung jawab ya. Itu karakter dia ya. Dia akan lari daripada tanggung jawab. Dia hanya bisa memulai peperangan, dia hanya bisa memulai suatu keributan, permasalahan, kerusuhan, tapi dia akan lari setelah masalah itu membesar. Setelah orang-orang heboh ribut, dia akan mundur pelan-pelan ya untuk melarikan diri. Ya, dia akan lari gitu ya. Jadi orang-orang yang kena getahnya, dia yang makan nangkanya. Nah, seperti itu ya. Dia makan nangkanya, orang-orang kena getahnya gitu. Ya guys ya. Dia nggak berani menyerang seseorang sendirian. Kalau misalnya dia ini bermasalah dengan seseorang gitu ya guys ya, dia nggak akan berani maju untuk menyerang orang itu, atau untuk menasehati orang itu, atau untuk melawan orang itu, atau untuk langsung frontal gitu terhadap orang itu ya, protes, komplain, dia nggak berani gitu. Ya, dia akan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuannya. Itu karakter dari si pengadu domba ini ya, orang yang suka adu domba ini ya. Kemudian di sini ya guys ya, dia ini juga tipe orang yang suka membebani orang lain. Di sini dikonfirmasi oleh Ten of Wands ya guys ya. Dia suka membebani orang lain, entah itu secara pemikiran ya, atau secara material atau non material. Dia suka mengebebani orang gitu ya, dengan curhatannya, dengan masalah yang dia bawa gitu ya. Dia ngadu ya guys ya. Itu kenapa kamu perlu waspada ya guys ya. Makanya awas, jangan terpancing ada seseorang yang ingin mengadu domba kamu, karena dia pandai sekali membuat trik ya guys ya, seolah-olah dia ini tidak terlibat di dalam drama yang dia ciptakan ya. Dia cuci tangan ya, ibarat kata dia membuat masalah lalu dia cuci tangan ya, lempar batu sembunyi tangan ya. Dia bikin masalah, bikin onar, lalu dia kabur, lari gitu. Yang menanggung akibatnya ya kamu ya, orang-orang yang
dia adu domba gitu loh guys ya. Itu kenapa kamu mesti hati-hati ya. Dia datang ke kamu ya untuk membebani kamu ya guys ya eh, dengan cerita yang dia buat-buat, yang dia rekayasa, yang belum tentu benar adanya. Makanya di sini ya sarannya buat kamu, kalau ada yang datang ke kamu kemudian bercerita yang mana cerita itu di dalamnya ada unsur kesulitan, kesusahan, masalah, konflik gitu ya guys ya, atau sesuatu yang rusuh, yang bisa bikin rusuh gitu. Kamu harus tenang dulu ya, tenang dulu, jangan terpancing ya. Jangan kamu langsung masukin ke pikiran kamu ya, jangan langsung kamu tangkap ya ceritanya dia, kata-katanya dia, jangan langsung kamu ambil, jangan langsung ditelan gitu, tapi kamu harus saring dulu ya guys ya, disaring dulu ya, dicari tahu dulu benar nggak apa yang dia sampaikan, benar nggak story yang dia ceritakan ini, benar nggak ya. Kamu harus konfirmasi, kalau perlu konfirmasi ke orang-orang yang bersangkutan yang dia katakan ya. Dia ini ya membuat story itu pasti dia akan membawa nama-nama orang-orang yang terlibat gitu ya. Entah itu orang-orang yang dia benci atau orang-orang yang mana dia punya kepentingan dengan orang itu ya, atau orang-orang yang dia ingin incar atau yang menjadi sasarannya gitu loh guys ya. Dia pasti akan bawa nama-nama orang tertentu gitu loh guys ya. Jadi kamu mesti hati-hati. Kalau kamu ya tidak teliti, kamu akan terkecoh ya. Apalagi kalau dia gitu ya guys ya menceritakan story di mana dia bawa-bawa nama orang yang mana dia menjelek-jelekan orang itu, kemudian orang itu ya disampaikan ke kamu gitu bahwa orang yang dia ceritakan ini ngata-ngatain kamu, ngejelek-jelekin kamu gitu ya. Orang ini jolim, orang ini jahat gitu. Tanpa kamu ketahui kebenarannya, kamu langsung telan, kamu bisa marah kan dengan orang yang dia ceritakan itu. Langsung nanti kamu jalan ke rumah orang yang dia ceritakan. Di situ nanti ya bisa terjadi pertikaian, permusuhan, perkelahian ya. Bahkan mungkin aja adu fisik, adu jotos gitu kan. Nah, di situ berabeknya gitu ya. Bahayanya adu domba tuh di situ loh guys ya. Karena langsung diterima aja omongannya dia ini ya. Dia ini bikin story yang hot ya, yang bisa bikin orang panas, bisa bikin orang gerah gitu loh guys ya. Ditambah-tambahinya bumbu sedap, ditambah-tambahinya bumbu penyedap gitu loh guys ya. Ibarat masakan itu ditambahinya bumbu penyedap ya. Kalau kamu misalnya masak sayur asem gitu ya, yang tadinya setengah sendok teh gitu ya garamnya, dia tambahin 2 sendok makan gitu loh guys ya. Ya keasinan kan? Artinya apa? Cerita yang dia sampaikan ini ya tidak pure ya, tapi sudah tercampur dengan keterlibatan emosinya, keterlibatan amarahnya, keterlibatan pemikirannya sendiri gitu loh guys ya, opininya. Jadi udah nggak murni, udah nggak benar-benar sesuai dengan realita atau fakta gitu loh guys ya. Itu kenapa kamu jangan sampai langsung terima aja apa yang dia katakan. Kalau perlu minta konfirmasi dengan orang yang bersangkutan. Kalau memang permasalahannya itu serius ya, atau permasalahannya menyangkut orang-orang yang dia bawa-bawa namanya gitu loh guys ya. Jadi kamu jangan sampai langsung aja kamu nyamperin orangnya gitu. Kamu marah-marah ke orangnya gitu. Kamu benar ya, kamu begini gini 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 gini. Kata siapa? Kan gitu. Jadi akhirnya terjadi salah paham gitu. Orangnya nanti yang kamu datengin juga emosi, kamunya juga emosi. Akhirnya kamu dan orang itu marah-marahan ya. Akhirnya kamu dan orang itu jadi berselisih, jadi berkonflik, jadi berseteru. Yang rugi siapa? Kamu dan orang itu. Yang untung siapa? Si pengadu domba ini. Gitu loh guys ya. Itu permainannya, gamenya tuh kayak gitu. Ya. Jadi dia yang untung, kita yang buntung gitu loh guys ya. Dia nggak berani tadi kan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tuh, dia nggak berani. Dia misalnya mengincar sesuatu ya dari seseorang, atau dia iri terhadap orang lain gitu ya guys ya, atau dia menginginkan sesuatu dari orang itu tapi orang itu tidak memberikannya ya, karena dia panas hati, mungkin karena dia merasa kecewa ya, lalu dia mengadukan ini ke kamu gitu, dibikin-bikinnya story supaya kamu ini membenci orang itu, atau supaya kamu ini bermusuhan dengan orang itu ya, supaya orang itu menyerahkan apa yang dia mau gitu loh guys ya. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya kamulah ya, tanpa kamu sadari, dia mengendalikan dirimu ya untuk memusuhi orang itu, atau untuk merampas, merebut apa yang orang itu miliki sesuai dengan maunya dia gitu loh guys ya. Jadi dia ini
ibaratnya sutradaranya ya, tapi dia bermain di belakang ya. Dia baik ke kamu, ngata-ngatain orang lain, tapi awas, dia sama orang itu ya bisa juga baik ya, dan sebaliknya ngata-ngatain dirimu gitu loh guys ya. Jadi kamu dan orang itu diadu dombanya gitu ya. Jadi dia yang menjadi winner atau pemenangnya, kalian yang berdua yang jadi rugi kalau kalian tidak jeli, tidak teliti langsung menerima apa yang dia sampaikan. Jadi di sini kalian mesti hati-hati, jangan sampai terpancing ya guys ya, dengan ceritanya, dengan apa yang dia sampaikan ya, dengan kata-katanya ya, dengan omongannya yang melibatkan nama orang lain. Kamu harus perjelas semuanya ya guys ya. Kamu kalau perlu kamu konfirmasi dulu ya, konfirmasi ke orangnya ya, ke orang-orang yang dia ceritakan ya, orang-orang yang terlibat di dalamnya ya, kamu konfirmasi ya guys ya. Dia pertama-tama ini pandai sekali memanipulasi pikiran kamu ya, membebani kamu dengan banyak pemikiran ya, dengan story-story yang dia rekayasa. Orang ini bisa merekayasa story atau cerita gitu loh guys ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar gitu loh guys ya. Seperti itu, karena dia punya tujuan, dia punya kepentingan ya. Tujuan dan niat dari orang yang ingin mengadu domba kamu ini yaitu untuk menguntungkan dirinya, untuk memanfaatkan diri kamu agar bisa mendapatkan keuntungan, entah itu dari pihak kamu atau dari pihak lawan ya. Dia memanfaatkan orang, tujuannya untuk membuat dia bisa mencapai apa yang dia mau, untuk mewujudkan keinginannya, untuk bisa meraih sesuatu demi kepentingannya. Seperti itu tujuannya ya guys ya, dari niat dia yang ingin mengadu domba kamu. Dan dia juga berniat untuk mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak ya guys. Pasti ada sesuatu yang dia incar, entah itu material atau non material ya guys ya. Ada sesuatu yang dia ingin incar, dan di sini dikonfirmasi oleh Knight of Cups ya. Dia selalu ingin jadi pemenang, tapi sayangnya ya dia tidak mau berjuang. Dia ingin jadi pemenang tapi dia nggak mau berjuang. Dia ingin selalu mendapatkan apa yang dia mau, tapi dia tidak mau kerja keras. Dia ingin mendapatkan apa yang dia inginkan tapi melalui orang lain. Dia ingin mengambil sesuatu ya, ingin menghasilkan sesuatu, tapi dia nggak mau kerja, dia nggak mau berusaha, dia nggak mau berjuang. Dia hanya bermodal kata-kata, bermodalkan story yang dia rekayasa gitu ya, bermodalkan ucapan, tutur kata ya. Dari sana dia memanipulasi orang-orang untuk mengendalikan orang-orang agar bisa memenuhi apa yang dia inginkan, untuk bisa mewujudkan apa yang dia ingin dapatkan. Nah, seperti itu. Orangnya licik ya guys ya. Di sini licik, kamu harus hati-hati. Oleh karena itu awas ya guys ya, jangan terpancing. Karena di sini aku merasakan energinya memang ada seseorang yang ingin mengadu domba kamu. Ya, mengadu domba kamu ya untuk bisa mencapai tujuannya ya. Kemudian di sini ada Seven of Wands ya guys ya. Orang ini selalu menyiapkan segala sesuatunya dengan rapi ya guys ya. Ya, jawaban-jawaban gitu ya guys ya. Kalau misalnya ketahuan gitu ya, dia mengadu domba atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau realita, dia sudah menyiapkan antisipasinya ya. Jadi orang ini sangat licik ya guys ya. Dia sudah menyiapkan jawaban-jawaban atau menyiapkan sesuatu untuk mengantisipasi kalau misalnya ada orang yang komplain ke dia, atau kalau ada orang yang keberatan dengan tindak tanduk perilakunya itu. Ya dia sudah siap, ya dia ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya guys ya. Sehingga dia berpikir bahwa dia akan terlepas dari namanya jerat atau belenggu orang-orang nanti menyalahkan dia gitu loh guys ya. Orang-orang nggak bisa mengikat dia, orang-orang nggak bisa membelenggu dia dengan kesalahan yang dia telah lakukan. Nggak bisa ya, karena dia sudah ada cara gitu loh ya guys ya. Karena dia sudah ada cara untuk mengantisipasi komplain atau kritikan dari orang-orang sekitar kalau ini ketahuan gitu loh guys ya. Jadi saran aku ya, kalau kamu sudah tahu gitu ya, ada terindikasi bahwa orang ini mau mengadu domba kamu, sebaiknya kamu pun bergerak cepat untuk mengantisipasinya ya, dengan langsung meng-cut off koneksi gitu ya guys ya. Kemudian mengurangi intensitas kamu
bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang ini supaya orang ini tidak bisa melancarkan aksinya ya untuk mempengaruhi pikiran kamu untuk bisa mengadu domba kamu dengan orang lain atau orang sekitar gitu loh guys ya. Kemudian di sini ya guys ya, orangnya ini memang seperti bos, seperti seorang bos gitu loh guys ya. Dia seperti seorang sutradara yang mana dia ini selalu menunggu hasilnya di belakang. Jadi biarlah orang-orang yang sudah dikendalikannya, yang sudah dimanipulasinya itu berjuang habis-habisan ya, berantem, berselisih gitu satu sama lain gitu ya. Dia nonton aja ya, dia nonton gitu, ngeliatin gitu ya. Kalian bermusuhan, kalian berselisih, kalian berkelahi gitu di atas panggung gitu. Itu drama yang dia ciptakan, dia duduk di bawah, dia nonton ya. Kemudian dia ketawa-ketawa gitu ya. Sembari dia tepuk tangan gitu loh guys ya. Orang yang mengadu domba ini tepuk tangan sekali ya. Kalau 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 pertunjukannya tuh seru gitu ya. Mungkin ada yang ini ya, ada yang sampai berantem gitu ya, sampai berkelahi ya, sampai adu jotos ya, sampai yang kontak fisik ya, ada yang berdebat gitu ya, berselisih ya secara verbal gitu ya guys ya, saling saling menyudutkan gitu ya, saling nunjuk gitu ya pakai tangan gitu, saling nunjuk pakai tangan gitu sampai suara sampai menggelegar gitu ya. Dia duduk aja guys di belakang gitu ya, dia duduk aja atau dia diem aja gitu ngelihat kalian bertengkar gitu, padahal penyebabnya dia gitu ya. Permainannya nih ya bisa seperti itu gitu, luar biasa nih orang ya, punya kemampuan dimana dia ini bisa menghancurkan orang lain ya melalui orang lain. Dia memanfaatkan orang lain untuk menghancurkan orang lain. Itu si pengadu domba ini ya. Jadi dia kayak anak kecil gitu ya, ngeliatin sinetron. Jadi kamu dan orang itu kalau misalnya terpancing emosi gitu, berantem gitu ya guys ya, berkelahi gitu, dia senang banget, tepuk tangan dia gitu, ore gitu ya, kayak anak kecil ya. Itulah sumber kebahagiaan orang ini. Ya, dia jadi bahagia gitu, aneh ya guys ya, padahal keluarganya nggak keurus ya, hidupnya morat-marit berantakan gitu ya guys ya, tapi dia lebih suka keluar rumah gitu loh guys ya, ngurusin tetek bengek yang nggak penting gitu loh guys ya, ngurusin yang kayak gini ya, bikin drama kayak gini gitu untuk ngadu domba orang lain gitu ya. Dia senang gitu ngelihat orang-orang bermusuhan, berkelahi, atau apalagi sampai yang cakar-cakaran gitu ya, sampai yang adu jotos atau apalah gitu ya, parah banget nih orang ya. Itu pengadu domba tuh kayak gitu ya, parah banget ya orang ini gitu. Padahal yang menyebabkan masalah ini adalah dia gitu. Tapi kan dia sudah menyiapkan amunisi sebelumnya ya, menyiapkan jawaban-jawaban sehingga dia terlepas dari yang namanya kesalahan yang dia ciptakan atau dari masalah yang dia ciptakan, dari drama yang dia ciptakan. Dia bisa melepaskan diri dengan amunisi atau dengan cara-cara jawaban-jawaban yang sudah dia susun, yang dia sudah siapkan gitu ya, untuk mengantisipasinya gitu ya. Jadi dia akan terlepas dari masalah itu. Jadi orang yang diadu dombanya akan banyak salah paham gitu ya guys ya, saling serang menyerang gitu, terutama secara verbal gitu ya guys ya. Mereka sama-sama emosi, sama-sama naik gitu emosinya ya, sampai bawa-bawa nama keluarga, sampai menghina ya, sampai membuli satu sama lain gitu loh guys ya. Akhirnya terus bermunculan yang namanya kesalahpahaman gitu, padahal sumbernya ini biang keladinya, biang keroknya nih orang gitu loh guys ya. Tapi dia terselamatkan ya, lempar batu sembunyi tangan ya, dia bikin masalah lalu dia mundur perlahan gitu ya. Jadi hati-hati banget ya guys ya dengan si pengadu domba atau orang yang suka adu domba, jangan didekatin ya guys ya. Kamu nggak bisa membuat orang ini terlihat sebagai penjahatnya atau pelakunya gitu, karena dia sudah menyiapkan segala sesuatunya sebelumnya gitu. Sebelum bikin cerita, sebelum bikin drama, dia udah bikin ininya, ibaratnya tuh penawarnya gitu loh guys ya. Dia bikin masalah, dia bikin penawarnya juga gitu ya, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya kabur dia gitu ya.
Dan ketika orang-orang rusuh gitu ya guys ya, misalnya kalau terjadi salah paham antara kamu dengan orang yang dia adu domba sama kamu ini, terjadi rusuh, dia akan menutup mata ya, nggak akan tahu menau gitu, kayak anak kecil yang tak berdosa gitu, karena dia menganggap dirinya itu seperti malaikat yang tidak punya dosa gitu ya guys ya. Mungkin orang ini memiliki apa namanya, mungkin orang ini memiliki permasalahan dalam kepribadian ya guys ya, gitu. Dia sama sekali menutup mata hatinya, tidak berperasaan ya, dia sama sekali tidak pernah merasa bersalah dalam hal ini ya. Dia nggak tahu menau, dia pura-pura nggak tahu apa-apa gitu loh guys ya. Itu kenapa dia menutup matanya di sini ya guys ya, dia nggak tahu apa-apa gitu. Dia akan membolak-balikan fakta ya, dia memutarbalikkan fakta untuk meloloskan dirinya ya dari jerat atau belenggu kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi orang-orang nggak bisa komplain, orang-orang nggak bisa kritik karena dia sudah menyiapkan jawabannya terlebih dahulu gitu. Ya. Dan orang ini sangat materialistis ya, Nine of Pentacles ya, dan orang ini tujuan dia mengadu domba ya, dia berniat untuk mengadu domba orang-orang karena rata-rata orang ini mengincar pentacles ya, yang mana itu bisa menguntungkan dia. Mungkin dalam hal ini mengenai warisan kah gitu ya guys ya, dalam suatu keluarga gitu ya, pasti ada seseorang yang akan menjadi tukang adu domba gitu ya, untuk bisa mendapatkan pentacles atau materi yang dia inginkan gitu loh guys ya. Orangnya nggak bisa kekurangan material ya, dia haus akan material, dia sangat ingin mendapatkan banyak material, tapi tanpa kerja, namun dengan memanfaatkan situasi atau kondisi atau memanfaatkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya atau kepentingannya ini, gitu loh guys ya. Orangnya suka dengan kemewahan, materialistis iya ya. Dia sangat menyukai uang ya guys ya, dan dia sangat tertarik dengan uang. Kalau ada sesuatu yang menguntungkan dia, dia akan cepat bergerak gitu loh guys ya. Dia nggak akan berpikir dua kali ya untuk bisa bergerak ya, dia akan cepat bergerak ya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dan dia akan merencanakan sebuah drama atau sandiwara untuk bisa memuluskan aksinya agar bisa mendapatkan keuntungan dari orang-orang ya, terutama orang-orang yang dia adu domba, meskipun dia harus mengorbankan orang lain gitu loh guys ya. Dan orang ini ya tidak punya perasaan ya guys ya. Orang ini entah ini cowok atau cewek ya, gendernya ya guys ya, dia tidak memiliki perasaan ketika melihat orang-orang bermusuhan ya guys ya. Ketika orang-orang bermusuhan ya, saling serang gitu ya guys ya, marah-marahan gitu ya guys ya, berantem gitu ya guys ya, dia akan menutup mata ya, seolah-olah tidak tahu apa-apa dan memasang wajah polos atau lugu. Padahal gara-gara mulutnya dia ya, gara-gara cerita rekayasanya dia, gara-gara drama yang dia ciptakan gitu loh guys ya, dia pura-pura nggak tahu ini ya. Namanya juga tukang adu domba ya, sampai orang-orang berkelahi, bertengkar, berselisih gitu ya guys ya, karena dia ini, karena orang ini sebetulnya dia biang keroknya ya, yang membuat orang-orang ini menjadi berselisih ya. Orang-orang ini makin memuncak perselisihannya karena terjadinya salah paham, kesalahpahaman yang dia ciptakan gitu. Jadi ya, kamu mesti hati-hati dengan dia, si tukang adu domba ini ya guys ya. Karena orang ini ingin mengadu domba kamu ya, dan ini gambaran adu domba yang dia ingin ciptakan, drama yang ingin dia ciptakan ya seperti ini ya. Terdeskripsi atau tergambarnya seperti ini, adu domba, model adu dombanya kayak gini gitu loh guys ya. Seperti itu ya. Kasihan sih sebetulnya si pengadu domba ini ya, karena ya dia ini ya ingin mendapatkan sesuatu tapi nggak mau kerja gitu loh guys ya. Dia ingin mengambil atau mendapatkan atau merebut sesuatu yang orang miliki gitu tanpa usaha gitu, tapi menggunakan orang lain ya untuk mencapai keuntungan atau mendapatkan manfaat atau mendapatkan kepentingannya gitu loh guys ya. Dia selalu memasang wajah lugu ya guys ya,
parahnya ini dia memasang wajah lugu. Di sini dikonfirmasi oleh The World, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya tidak percaya bahwa dia pelakunya, bahwa dia biang keroknya, tuh nggak percaya karena dia selalu memasang wajah lugu ya, sok baik gitu ya guys. Dia pandailah berdrama, dia bermuka dua, memang bertopeng, nggak bermuka dua lagi sih, aku rasa bermuka 1000 kali ya, karena dengan si A beda, dengan si B beda, si C beda, dan sebagainya beda-beda gitu loh guys ya. Ya makanya banyak orang terkecoh jadinya gitu, banyak orang yang nggak percaya bahwa dia ini pelakunya, bahwa dia ini yang tukang adu domba, dia ini yang biang keroknya. Orang-orang tuh nggak percaya karena saking baiknya ya peran yang dia mainkan gitu loh guys ya. Mungkin dia suka menolong gitu, mungkin dia pura-pura baik terhadap orang-orang gitu loh guys ya. Jadi orang-orang banyak yang terkesima kagum sama dia ini ya, nggak percaya bahwa dia ini yang tukang adu dombanya gitu loh guys ya. Kalau kamu gitu ya mengungkap kebenaran bahwa dia ini yang biang keroknya, dia yang mengadu domba, orang-orang nggak akan percaya karena dia sudah menampilkan hal-hal yang baik ya di masyarakat atau di depan publik gitu loh guys ya. Makanya seperti aku bilang, dia udah menyiapkan terlebih dahulu amunisi ya, ini akan begini, ini akan begitu, dia udah tahu gitu. Nanti kalau misalnya aku begini, nanti pasti orang-orang kan akan begini ya, aku kan nanti akan menolaknya ya, aku tolak dengan cara yang begini, jadi aku kan lolos gitu, jadi kan aku bisa lari, jadi kan aku bisa kabur, jadi kan orang-orang nggak bisa nyalahkan aku gitu loh guys. Ya seperti itu ya, begitu dia ya, jadi dia bisa lolos kabur gitu. Jadi untuk mengantisipasi orang ini sebetulnya mudah sekali, sangat mudah ya guys ya. Jangan terlalu mendengarkan omongannya ya. Kalau dia ngomong, pikirkan dulu, saring ya, tangkap omongannya, saring gitu ya guys ya. Pegang dulu omongannya, terus buktikan ya. Lihat kenyataannya. Konfirmasi kalau perlu dengan orang-orang yang dia sebut namanya ya. Sehingga disitulah kelemahan dia sebetulnya. Dia nggak akan bisa ngapain lagi. Ya dia nggak akan bisa ngadu domba kamu dengan orang yang dia libatkan dalam story yang dia buat-buat gitu, yang dia rekayasa gitu ya. Jadi akan ketahuan gitu. Dia pikir ya kalau dia ini nggak akan ketahuan gitu ya. Kelemahan orang ini terletak pada fakta, pada kenyataan, realita. Dia nggak akan bisa berkelit, nggak akan bisa mengelak lagi. Jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan gitu ya guys ya dari orang ini, kalau perlu kamu rekam suaranya gitu loh guys ya, sehingga itu menjadi bukti otentik yang tak terelakkan ya, yang mana dia tidak bisa lagi berkutik gitu loh guys ya, nggak bisa lagi menyangkal gitu. Ya, dia nggak akan lagi bisa lari, dia nggak akan lagi bisa kabur dari kamu, dari orang-orang juga ya, gitu ya. Kalau perlu apa yang dia sampaikan itu direkam ya guys ya, sebagai bukti gitu loh guys ya. Kalau dia yang mengatakan ini, kalau dia yang membuat suatu cerita, kalau dia yang melibatkan nama orang-orang gitu, jadi kan akan terbukti jelas gitu, sehingga itu akan meminimalisir yang namanya perselisihan, pertikaian, atau permasalahan yang terjadi pada orang-orang sekitar gitu. Nah seperti itu, jadi dia nggak bisa ngadu domba orang lagi deh, seperti itu ya guys ya. Karena selama dia tidak terbukti gitu ya guys ya, tidak ada bukti, dia akan aman atau lolos dari yang namanya tuntutan atau klaim dari orang-orang yang telah dirugikannya. Kalau ada bukti gitu ya, kalau terlihat jelas gitu perilaku atau perbuatan dia yang mengadu domba ini, maka itu menjadi sesuatu yang bisa membuka mata semua orang gitu. Semuanya akan clear, akan jelas gitu, karena akan terbukti bahwa dialah biang kerok atau akar dari permasalahan yang memang dia ciptakan sendiri untuk orang-orang sekitar. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, untuk zodiak-zodiaknya ya guys ya, ini ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada juga yang dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Strong energinya itu berasal dari elemen fire signs ya guys ya, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Mari kita lihat message atau pesannya untuk readingan kali ini ya guys ya. Oke?
Well guys, ini dia message atau pesan buat kamu untuk readingan kali ini. Mari kita shuffle. I just need 2 cards for you. What is message from the universe for you? Oke, di sini ada answer within. Next, ada ruminate. Sini ada answer within. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya, untuk situasi di mana ada seseorang yang ingin mengadu domba kamu dan kamu perlu waspada ya guys ya, jangan sampai terpancing. Maka di sini kamu harus benar-benar bisa mencari tahu jawaban kebenaran dari apa yang dia sampaikan. Jadi kamu jangan sampai langsung menangkap pesannya gitu ya guys ya. Jangan sampai kamu langsung memegang kata-katanya lalu kamu mengaplikasikannya atau kamu langsung melaksanakan apa yang dia katakan gitu ya guys ya. Jangan sampai kamu terpancing emosi dengan langsung menelan kata-kata atau ucapannya gitu ya guys ya. Kamu perlu mencari tahu dulu jawabannya. Kamu perlu mencari tahu kebenarannya seperti apa. Kalau perlu kamu mesti mengkonfirmasi dulu ya guys ya dengan orang-orang yang terlibat di dalam story-nya dia ya. Apakah benar atau tidak? Kalau misalnya tidak benar gitu ya guys ya, maka kamu tidak perlu meladeni orang ini ya. Kamu tidak perlu membuang waktu atau energi kamu dengan banyak mendengarkan bualan ocehan atau cerita omong kosong dari si pengadu domba ini ya guys ya. Kalau kamu sudah tahu kebenarannya, maka segeralah kamu menghindar, segeralah kamu menjauh, segeralah buat batasan dengan dirinya ya. Segera kamu meng-cut off koneksi dengan dia ya. Karena orang ini tidak akan pernah berhenti untuk bercerita ya, untuk membuat sesuatu yang bisa manas-manasin kamu, bikin kamu gerah, panas hati gitu. Karena tujuannya ingin mengadu domba kamu dengan orang lain agar bisa mencapai sesuatu yang dia inginkan gitu. Yang mana sesuatu itu merupakan bagian daripada keinginannya atau kepentingan atau keuntungan yang dia ingin dapatkan gitu loh guys ya. Jadi kamu jangan mau dikendalikan sama orang ini. Kamu harus lebih pandai, lebih pintar untuk tidak bisa dikendalikan oleh orang ini dan untuk tidak bisa dimanipulasi orang ini. Orang ini manipulatif, sangat-sangat manipulatif dan juga licik, super licik ya guys ya. Jadi orang ini pun juga sudah menyiapkan amunisi atau jawaban-jawaban untuk bisa mengantisipasi kalau orang menyalahkan dia gitu loh guys ya. Oleh karena itu kamu harus satu langkah lebih maju ke depan ketimbang dia ya. Kamu harus lebih pandai lagi ya guys ya. Biar saja misalnya dia bercerita ABCD ya, manas-manasin kamu, ngompor-ngomporin kamu gitu. Tapi kamu gunakan pemikiran kamu ya guys ya. Di sini ada ruminate. Ya, kamu harus mencerna terlebih dahulu apa yang dia sampaikan. Makanya jangan ditelan mentah-mentah kata-kata orang gitu. Apalagi kata-kata yang mana itu beraroma toksik gitu loh guys ya. Ada aroma-aroma toksik di dalam cerita yang dia kemas gitu. Maka kamu jangan sampai langsung menelan ucapan atau omongan dia, langsung kamu pegang erat-erat, langsung kamu aplikasikan, langsung kamu jalankan, no ya. Tapi kamu mesti pikirkan dulu, pikirkan beberapa kali bener nggak gitu ya. Selain itu dicerna ya, dicerna terus kamu pertimbangkan juga, kamu nilai, kamu cermati gitu loh guys ya. Agar terlihat jelas kebenarannya ya. Kelemahan dari si pengadu domba ini adalah kebenaran ya guys ya. Karena dia selalu memutarbalikkan fakta ya. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah gitu loh guys ya. Dia nggak bisa menyangkal tentang fakta atau kebenaran itu ya. Karena dia senang membuat cerita, yang mana cerita dia itu adalah kepalsuan gitu loh guys ya. Yang dia buat itu adalah drama, yang mana drama itu sesuatu yang tidak nyata, fata morgana ya guys ya. Orang ini pandai sekali bersandiwara ya, atau membuat cerita-cerita hoax atau bohong gitu ya guys ya, yang mana untuk mengkelabui orang-orang sekitar ya, agar orang-orang itu makan hasutannya ya, kemudian orang-orang termakan omongannya, sehingga tanpa disadari orang-orang langsung jalan, tanpa disadari orang-orang langsung bergerak sesuai keinginannya, sesuai maunya dia yang mengendalikan orang-orang. Nah, seperti itu ya guys ya.
triknya dia tuh seperti itu. Oleh karena itu pesannya di sini, kamu mesti lebih berhati-hati ya, waspada. Kamu perlu merenungkan terlebih dahulu ya guys ya. Direnungkan apa yang dia sampaikan, apa yang dia ceritakan boleh ditampung, tapi dicermati dulu ya, dipikirkan dulu, dicerna dulu baik-baik ya, sebelum kamu mengambil tindakan atau sebelum kamu take action, sebelum kamu memutuskan apapun, kamu perlu pikirkan baik-baik terlebih dahulu, dicerna, diperdalami, dipelajari, kalau bisa diketahui kebenarannya agar lebih jelas sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Terima kasih untuk semua dukungan, partisipasi, dan doa kalian. Buat kamu subscriber baru, welcome to Rajkumari Tarotipator Channel. Aku ucapkan selamat datang ya di channel Rajkumari Tarotipator. Terima kasih sudah menemukan channel ini. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator bisa memberikan readingan-readingan terbaiknya yang menginspirasi, memotivasi, dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, energi yang positif, kebahagiaan, keberlimpahan, dan hal-hal yang baik yang datang ke dalam hidup kita. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya!